Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan, CGP Angkatan 9, Kabupaten Mojokerto dari SDN Kunchorowishi 2. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari modul 1.1.A.8, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran modul 1.1 diantaranya yang pertama yaitu mulai dari diri, yakni membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga yaitu ruang kolaborasi, yakni memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia serta anggota masyarakat. Yang keempat yaitu demonstrasi kontekstual, di mana peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima yaitu elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Yang keenam yaitu koneksi antar materi, yakni membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dari pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yaitu terjadinya proses pendidikan dalam memberikan ilmu dan bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan yaitu tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu sistem Among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak kepada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, merdeka lahir batin. Yang keenam, pendidikan bukan tabula rasa. Dan yang ketujuh, pendidik ibarat petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama adalah pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru atau teacher center. Yang kedua, ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitif saja. Yang ketiga, ketuntasan menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter siswa. Yang keempat, sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah dievaluasi. Dan yang kelima, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. Hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama adalah pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran dalam menuntun siswanya. Yang keempat, memberi kesempatan siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.
Hal yang segera saya siapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menggunakan komunikasi yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, melibatkan siswa dengan kegiatan belajar atau student center melalui pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan dengan cara menuntun, bukan menuntut. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif maupun psikomotorik. Harapan kedepannya adalah siswa dan guru dapat berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.